wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian masih sehat dan kuat kan? Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, di mana kita nanti akan belajar tentang mengenal pecahan, kemudian cara menentukan letak pecahan pada garis bilangan, dan yang ketiga kita akan belajar tentang menentukan pecahan senilai. Mari disimak videonya. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika kelas 4 semester 1 bab 1 tentang pecahan senilai. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, kita pertama-tama melihat dulu kompetensi dasar dan indikator yang menjadi indikator pada pembelajaran pada hari ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.1 yaitu mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kemudian untuk indikator 3.1.1 yaitu menjelaskan definisi pecahan berdasarkan gambar dan model konkret. Untuk indikator yang kedua yaitu menentukan unsur-unsur pecahan. Indikator yang ketiga menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Kemudian indikator yang keempat membandingkan pecahan. Indikator yang kelima yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Indikator yang keenam yaitu menentukan pecahan senilai. Untuk indikator keterampilan 4.1.1 yaitu menganalisa model pecahan dari suatu gambar atau model konkret. Kemudian untuk indikator keterampilan yang kedua mengurutkan beberapa pecahan. Indikator keterampilan yang ketiga yaitu menganalisa pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kemudian untuk indikator keterampilan yang terakhir yaitu memecahkan permasalahan pecahan senilai dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah memperagakan membagi kertas menjadi 8 bagian yang sama besar, siswa dapat menjelaskan definisi pecahan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, siswa dapat menentukan unsur-unsur pecahan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati gambar serta penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menganalisa model pecahan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menentukan letak pecahan pada garis bilangan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat membandingkan nilai-nilai pecahan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kelima atau yang terakhir, setelah mengamati gambar serta penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat memecahkan permasalahan urutan nilai pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran selanjutnya, Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat memecahkan permasalahan urutan nilai pecahan dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keenam, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menjelaskan pengertian pecahan senilai dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketujuh,
Setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, Tujuan pembelajaran yang kelima, menentukan setelah pecahan mengamati senilai gambar dengan tepat. serta penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat memecahkan permasalahan urutan nilai pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang keenam, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menjelaskan pengertian pecahan senilai dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketujuh, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menentukan pecahan senilai dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedelapan, setelah mengamati gambar serta penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menganalisa sebuah pecahan yang senilai dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ke-10, setelah mengamati penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat memecahkan permasalahan pecahan senilai dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenal pecah. Kita akan mengenal tentang pengertian pecah. Amati gambar di bawah ini. Di dalam layar kita bisa melihat ada dua buah persegi panjang berwarna putih, atau itu adalah gambar dua lembar kertas. Untuk kertas yang A itu adalah kertas yang utuh. Nah, bagaimana kita bisa membagi kertas utuh tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar? Nah, silakan dilihat pada gambar yang B. Gambar B tersebut menjelaskan bahwa satu kertas utuh dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Jadi dari gambar tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian pecahan adalah membagi suatu benda dari keseluruhan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Itu adalah pengertian pecahan. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Gambar di atas menunjukkan bahwa membagi roti menjadi 4 bagian, sehingga tiap potong roti mempunyai nilai 1/4. Kita masuk ke dalam menentukan model pecahan. Amati gambar di bawah ini. Pada layar terlihat ada 3 buah gambar kertas, di mana ketiga kertas tersebut sudah dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Untuk gambar kertas nomor 1 itu adalah kertas yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga kertas tersebut memiliki nilai pecahan 1/2. Kemudian untuk kertas yang kedua itu adalah kertas yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga kertas tersebut memiliki nilai pecahan 1/4. Kemudian untuk kertas yang ketiga adalah kertas yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, sehingga kertas tersebut memiliki nilai pecahan 1/8. Kemudian kita menginjak pada bagian yang kedua, yaitu meletakkan pecahan pada garis bilangan, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu meletakkan pecahan pada garis bilangan. Jika pecahan tersebut berpenyebut sama, yaitu dengan cara mengurutkan nilai pembilangnya mulai dari yang terkecil, di mana nilai yang paling kecil diletakkan mulai dari kiri atau dekat dengan 0. Contoh A.
Dilihat pada garis bilangan tersebut menunjukkan pecahan yaitu dengan penyebut yang sama, yaitu dengan nilai 6 penyebutnya. Maka cara meletakkannya 0, kemudian 1/6, kemudian 3/6, 4/6, 5/6, dan yang terakhir adalah 1. Di mana 1 itu jika ditulis dalam pecahan nilainya adalah 6/6. Kemudian untuk contoh yang B itu di mana pecahan dengan penyebut 4. Kita tinggal mengurutkan nilai pembilangnya mulai yang terkecil. Dimulai dari kiri atau dekat dengan 0, yaitu 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Di mana 1 jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu nilainya adalah 4/4. Nah, bagaimana jika pecahan berpenyebut berbeda? Langkah yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya, atau mencari kelipatan terkecil yang sama dari penyebutnya. Contoh, tentukan letak pecahan 1/2, 1/4, 3/8, dan 1/8 pada garis bilangan. Cara menjawabnya yaitu yang pertama, samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK atau mencari kelipatan terkecil yang sama dari penyebutnya. Kelipatan dari 2 yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kita mencari yang terakhir yaitu kelipatan dari bilangan 8 yaitu 8, 16, 24, dan 32, dan seterusnya. Dari ketiga kelipatan tersebut kita mencari kelipatan yang sama dengan nilai paling kecil yaitu bilangan 8. Maka semua penyebutnya kita ubah menjadi 8. Pecahan yang pertama 1/2 itu jika dirubah menjadi penyebut 8 maka sama-sama dikalikan 4. Maka pecahannya menjadi 4/8. Kemudian pecahan 1/4 jika dirubah menjadi penyebut 8 menjadi 2/8. Itu sama-sama dikali 2. Kemudian untuk yang penyebutnya sudah 8 tetap 3/8 dan 1/8. Jika sudah dirubah, maka kita tinggal mengurutkan pecahan yang sudah diubah penyebutnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga urutannya menjadi 1/8, 2/8, 3/8, dan 4/8. Sehingga urutannya adalah 1/8, 1/4, 3/8, dan yang terakhir adalah 1/2. Jika sudah kita urutkan, maka kita tinggal meletakkan pada garis bilangan. Kita tinggal meletakkan atau menggambar garis bilangannya, di mana nilai yang paling kecil atau dekat dengan 0 adalah 1/8, kemudian disusul 1/4, kemudian dilanjutkan 3/8, dan yang terakhir adalah 1/2. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan nilai pecahan. Jika pecahan berpenyebut sama, cara membandingkannya yaitu dengan membandingkan nilai dari pembilangnya. Contoh, bandingkan nilai pecahan berikut ini. Dari pecahan 3/4 dan 2/4. Jika penyebutnya sama, kita tinggal melihat nilai pembilangnya. 3 dan 2. 3 itu lebih besar dari bilangan 2.
Jadi nilai perbandingannya adalah 3/4 lebih besar dari 2/4. Kemudian jika pecahan tersebut berpenyebut berbeda, cara yang pertama yaitu menyamakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil terlebih dahulu atau mencari kelipatan terkecil yang sama. Contoh, bandingkan pecahan berikut ini. 1/2 dengan 4/5. Kemudian cara yang pertama kita mencari dahulu KPK-nya dari penyebutnya tadi, yaitu 2 dan 5. Mencari KPK atau kelipatan dari 2 dan 5. Kelipatan 2 yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Maka dapat kita ambil KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita merubah pecahan tersebut menjadi berpenyebut 10. Pecahan 1/2 kita rubah menjadi penyebut 10, maka pecahan tersebut sama-sama kita kalikan 5 antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga pecahan 1/2 menjadi 5/10. Kemudian kita samakan untuk pecahan yang kedua yaitu 4/5. Dijadikan penyebut 10 sama-sama dikali 2 antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga pecahannya menjadi 8/10. Setelah kita rubah penyebutnya sama, maka kita tinggal membandingkan nilai dari pembilangnya, yaitu 5 dan 8. Nah, jika sudah kita samakan penyebutnya menjadi 10, kita tinggal melihat atau membandingkan nilai dari pembilangnya, yaitu antara bilangan 5 dan 8. Di mana 5 itu adalah kurang dari 8. Jadi nilai perbandingannya adalah 1/2 lebih kecil atau kurang dari 4/5. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan silang kedua pecahan tersebut. Contoh, perbandingan nilai pecahan dari 4/7 dan 2/5. Caranya kita kalikan silang kedua pecahan tersebut. Pembilang ruas kiri kita kalikan dengan penyebut ruas kanan. 4 kali 5 sama dengan 20. Menjadi hasil ruas kiri. Kemudian penyebut ruas kanan kita kemudian untuk penyebut ruas kiri kita kalikan dengan pembilang ruas kanan. 7 dikali 2 sama dengan 14. Menjadi hasil dari ruas kanan. Jadi kita tinggal membandingkan bilangan 20 dan 14. Di mana 20 itu adalah lebih besar dari 14. Maka nilai perbandingannya adalah 4/7 lebih besar dari 2/5. Catatannya, pembilang ruas kiri dikali penyebut ruas kanan itu sama dengan hasil ruas kiri. Sedangkan penyebut ruas kiri dikali pembilang ruas kanan sama dengan hasil ruas kanan. Nah, seperti itulah cara mengalihkan silang membandingkan pecah. Kemudian yang ketiga, mengurutkan nilai pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. 1. Jika pecahan berpenyebut sama. Pecahan dengan penyebut yang sama yaitu dengan cara membandingkan nilai dari pembilangnya. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Contoh, urutkan pecahan berikut ini. 4/5
2/5, 3/5, dan 1/5. Kita mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita tinggal melihat nilai pembilangnya. Dapat kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 1/5, 2/5, 3/5, dan yang terakhir adalah 4/5. Yang kedua, pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyamakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengurutkan pembilangnya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Contoh, urutkan pecahan berikut ini. Pecahan 2/5, 5/12, 3/4, dan 1/6. Cara menjawabnya yang pertama, kita mencari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebutnya, yaitu kelipatan dari 3, kelipatan dari 12, kemudian kelipatan dari 4, dan kelipatan dari 6. Kelipatan 3 yaitu ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 12 yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Maka kita bisa mengambil KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu bilangan 12. Maka penyebutnya nanti kita samakan menjadi penyebut 12. Untuk langkah yang kedua yaitu menyamakan penyebutnya. Untuk semua pecahannya kita samakan penyebutnya menjadi 12. Pecahan 2/3 untuk menjadi penyebut 12 maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pecahannya menjadi 8/12. Kemudian pecahan 5/12. Pecahan tersebut sudah mempunyai penyebut 12, maka kita tidak perlu mengubahnya ke penyebut 12. Kemudian pecahan 3/4. Kita rubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi 12. Antara pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12. Maka pecahannya menjadi 9/12. Kemudian untuk pecahan berikutnya yaitu 1/6. Dirubah penyebutnya menjadi 12, maka antara pembilang dan penyebut sama-sama kita kali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka pecahannya menjadi 2/12. Setelah kita rubah pecahan tersebut, penyebutnya menjadi sama, maka kita tinggal membandingkan nilai pembilangnya menjadi 2/12, 5/12, 8/12, dan yang terakhir adalah 9/12. Maka urutan pecahannya menjadi 1/6, 5/12, 2/3, dan yang terakhir adalah 3/4. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu menentukan pecahan senilai. Pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang tidak akan berubah nilainya walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama selain 0. Yang kedua, menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama selain 0. Contoh, tentukan 3 pecahan senilai dari 1/3. Kita mencari pecahan yang senilai dari 1/3.
1/3 merupakan pecahan yang paling sederhana, maka caranya kita tinggal mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Untuk pengalian yang pertama yaitu sama-sama kita kali 2. Pecahannya menjadi 2/6. Kemudian untuk pengalian yang kedua sama-sama kita kali 3. Pecahannya menjadi 3/9. Sedangkan untuk pengalian yang ketiga, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 4. Maka pecahannya menjadi 4/12. Jadi 3 pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Untuk cara yang kedua yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama selain 0. Contoh, tentukan 3 pecahan senilai dari 12/24. Yang pertama, pecahan 12/24 dapat kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka pecahannya menjadi 6/12. Kemudian untuk pembagi yang kedua yaitu pecahan 12/24 sama-sama kita bagi dengan bilangan 3 antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga 12 dibagi 3 sama dengan 4. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi pecahannya yaitu menjadi 4/8. Kemudian untuk pembagian yang ketiga, pecahan 12/24, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan bilangan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi pecahannya menjadi 3/6. Sehingga 3 pecahan senilai dari 12/24 adalah 6/12, 4/8, dan 3/6. Kemudian memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama atau yang A terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Terang bulan yang kedua atau yang B terdiri dari 4 rasa. Adik Edo menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan yang belum dimakan Edo dan adiknya? Perhatikan kedua bentuk pecahan yang kalian peroleh. Apa yang kalian simpulkan dari nilai kedua pecahan tersebut? Nah, mari kita jawab. Untuk kue terang bulan yang dimakan Edo yaitu 4 potong. Kemudian kue terang bulan yang dimakan adik Edo itu 2 potong. Jadi kue terang bulan yang belum dimakan Edo yaitu 4/8. Karena untuk roti terang bulan yang dimakan Edo terdiri dari 8 rasa atau 8 potong. Kemudian kue terang bulan yang belum dimakan adik Edo yaitu 2/4. Karena kue terang bulan adik Edo terdiri dari 4 rasa atau 4 potong. Pecahan di atas merupakan pecahan senilai. Jadi bahwa 4/8 sama dengan 2/4. Kenapa? Karena 4/8 jika pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2, maka hasilnya sama dengan 2/4. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 4/8 itu sama dengan 2/4. Atau pecahan 2/4, jika pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan 2,
maka hasilnya menjadi 4/8. 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Pecahan di atas, jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama selain 0, maka hasilnya akan tetap sama, sehingga pecahan di atas merupakan pecahan senilai. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang telah belajar matematika di hari ini. Sekian pembelajaran matematika hari ini, dan selamat siang, selamat pagi, maupun selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus tetap belajar. Harus semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.